Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agama dan kemajuan umat. Ada sebuah penelitian yang cukup menarik, di mana penelitian itu mengatakan bahwa negara-negara yang peduli terhadap agama memiliki 3 hal yang sangat mengecewakan. Yang pertama adalah indeks korupsinya tinggi. Dan yang kedua, Human Development Index-nya rendah. Kemudian yang ketiga, kekayaan ekonominya atau GNP-nya rendah. Jadi, kalau kita bisa simpulkan bahwa negara-negara yang peduli terhadap agama itu suka korupsi, orangnya tidak pintar alias bodoh. Kemudian yang ketiga adalah tidak kaya alias miskin. Ini menjadi masalah dan ini menjadi tantangan buat kelompok beragama, terutama agamawan, di mana agama mengklaim bahwa dia adalah jalan yang diturunkan oleh Tuhan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Artinya dia di dunia akan bagus dan di akhirat pun akan bagus. Tetapi realitanya ini yang menjadi masalah. Mengapa seperti itu? Ternyata dari berbagai informasi bahwa inti dari agama itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu ada 2, yaitu kebaikan-kebaikan esensial, kebaikan-kebaikan asli, kebaikan zatiah, dan kemudian yang kedua adalah kebaikan-kebaikan ardi. Kebaikan-kebaikan yang dia dikatakan baik karena dia menempel kepada yang lain. Saya akan berikan contoh seperti ini. Sholat itu baik untuk Islam. Zakat, puasa, haji, dan lain-lain itu baik buat umat Islam. Misa, kemudian Paskah, pembaptisan, dan lain-lain itu baik untuk orang Nasrani, sesajen, kepura, dan lain-lain itu baik untuk agama-agama Hindu. Tetapi dia tidak baik untuk agama yang lain. Kepura tidak baik untuk orang Islam. Pembaptisan, kemudian Paskah dan lain-lain tidak baik untuk orang Islam. Demikian juga sholat, zakat, puasa, dan lain-lain itu tidak baik untuk menurut orang Kristen dan orang Hindu. Ini yang namanya kebaikan-kebaikan ardi, kebaikan-kebaikan dia dikatakan baik karena dia menempel kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kebaikan esensial, yaitu kebaikan yang asli, kebaikan zatiah, asli, di mana semua agama percaya bahwa itu baik. Contohnya adalah kejujuran, keadilan, membantu orang lain, disiplin, bersih, tepat waktu, profesionalitas, dan banyak hal yang lainnya. Ini juga diperintah oleh agama, dan ini adalah kebaikan. Dan ini kebaikan yang umum. Semua orang beragama mempercayai bahwa ini baik. Nah, mengapa penelitian itu seperti tadi hasilnya, di mana negara-negara yang beragama itu menghasilkan 3 hal yang mengecewakan, karena mereka fokus kepada agama-agama ardi. Sholatnya bagus, puasanya bagus, ke gerejanya bagus, ke puranya bagus, dan lain-lain. Tetapi kebaikan-kebaikan yang esensial mereka kurang peduli. Makanya jangan heran banyak agamawan atau orang-orang yang agamanya bagus, korupsi, tidak jujur, tidak tepat waktu. Kalau di jalan itu menggunakan jalan dengan cara yang kurang baik, parkir sembarangan sehingga mengganggu orang lain, kotor, tidak bersih, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang barat, sebagian besar mungkin, mereka walaupun tidak ke gereja, tidak ke masjid, tidak ke pura misalnya, tetapi mereka disiplin, jujur, profesional, tepat waktu, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menghasilkan hal-hal yang baik untuk kemajuan
masyarakatnya. Sementara yang mengklaim beragama tidak seperti itu. Ini mungkin problem yang harus kita perbaiki bersama. Tidak fokus kepada agama-agama yang ardi. Bukan berarti kita hilangkan. Tetapi fokus itu harus ke yang esensial. Tanpa meninggalkan yang ardi. Sementara sekarang timpang. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.